Saya suka orang, saya kan kemarin makanya saya ngomong sama Dewa, bukan bukan saya main-main ini. Saya itu senang. Ada tamu. Oh, ada tamu. Oke, yang lain diam, saya sambut dulu. Oke, David, selamat sore. Assalamualaikum David. Ya, sore. Oke, di sini kita kasih ada waktu menjawab, ada waktu bertanya. Jadi silahkan tanggapi dulu. Tanya dulu Islam apa Kristen? Sudah sore, Pak. Ini moderator nih. Ya, moderator baru belajar sepeda nih kayaknya. David, Kristen atau Muslim David? Aku Kristen murid Edis. Oh, Kristen murid Edis. Oke. Di sini ada tema yang akan abang tanggapi. Silahkan tanggapi tema ada Tuhannya Oten Jajar 3 bertanya ya, bukan menjaptis. Silahkan. Nanti kan ada diskusi, tinggal milih mana sama siapa. Nah, kayaknya kita sekarang kita punya narasumber. Jangan atur saya, Bang Pi. Saya ini moderator. Narasumber kita yang akan dihadapi adalah Bunda Natalia. Silakan David mulai berbicara. Oke, Tuhan 3 ya. Ya. Oke, ya kita harus mulai dari firman ya. Yohanes 1 ayat 1, firman itu menjadi manusia. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Ya, terus pada saat kebangkitan, Yesus dia mengirim Roh Kudus. Nah, itu juga bagian daripada Bapa. Bukan berarti 3. Ya. Terus jangan dikatakan 3. Terus ada berapa Tuhannya, Bang? Jadi tadi kan saya bilang firman adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Jadi bagaimana pemikiran Mbak Natalia biar dia selesai generasi. Jadi kamu pikir 2 gitu. Sedangkan kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kalian berarti bertuhan 2. Ya, kami berseru-seru kepada Yesus ya wajar. Karena Yesus dari Allah. Tapi kalian berseru-seru kepada Muhammad, kalian berarti bertuhan 2. Sedangkan Muhammad juga dikatakan juga bersabda. Loh, kok bisa manusia bersabda? Dan kalian ikuti apa yang dikatakan Muhammad. Kami mengikuti yang dikatakan Yesus, dilakukan Yesus. Kami menganggap dia Tuhan. Kalian juga menganggap juga berarti Muhammad juga Tuhan. Berarti 2 dong. Oke, stop, Bang. Sudah, waktunya sudah selesai. Silakan Bunda Natalia ditanggapi. Selama penanggapan, Abang tidak boleh memotong ya. Iya, ya. Silakan, giliran Bunda Natalia. Tanggapi. Iya, sebenarnya simpel kan, Tuhan Oten Jajar 3 itu kan pertanyaan. Kalau iya, ya udah dijabarkan. Kalau enggak, ya tinggal dibantah kan kayak gitu. Tapi dari tadi aku nggak nemuin, jadi total Tuhannya dia ini ada berapa gitu loh. Yang ada malah cerita pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos. Malah ceritain itu gitu. Aku nggak nanya yang duluan itu siapa, aku nggak nanya itu gitu kan. Udah jelas Tuhan Oten Jajar 3 pertanyaannya itu. Terus jadi poinnya nih, Tuhanmu ada berapa? Ada jajar 3 atau cuma 1? Kalau 1, tolong sebutkanlah nama Tuhanmu itu siapa. Nah, kalau saya di Islam udah jelas Tuhan saya itu Allah, cuma 1. Nabi Muhammad itu utusan. Terus kalau kamu tadi bertanya, kenapa kok kalian juga ada berseru-seru ke Muhammad, ke Nabi Muhammad? Ya, jangankan ke Nabi Muhammad, ke Bang Baal juga aku bisa berseru. Bang Baal. Dengarlah Bang Baal. Aku minta transferan Bang Baal, bisa juga gitu loh. Jadi kalau mau berseru itu ke siapapun bisa. Ya. Dan makanya belajar bahasa Indonesia tuh waktu SD itu didengerin gitu loh ya. Guru waktu ngajar kan kasihan juga gitu dulu kan, udah diajarin guru tapi ternyata pelajaran bahasa Indonesia aja bahasa sehari-hari gak paham juga gitu kan. Nah, terus untuk mengikuti waktunya sudah habis. Oh, ada timernya di sini. Mbak Natalia. Ya, saya yang pakai dia. Oke. Mbak Natalia, ada waktu lagi sedikit aja. Pertanyakan lagi Mbak Natalia punya waktu lagi 1 menit.
Saya pertanyakan kesimpulan Mbak Natalia, apakah Yesus, Roh Kudus dan Bapa adalah Tuhan? Supaya Iya. mengatakan jajar tiga itu. Iya, baik Silakan. itu. Ya udah langsung 1 aja menit. itu. Bapa, Roh Kudus sama Yesus itu yang Tuhan yang mana? Ketiga-tiganya Tuhan atau cuma satu yang Tuhan yang mana Tuhannya? Langsung lanjut aja itu aja udah. Oke, silakan David ditanggapi. Oke, ya saya kira jelas ya. Saya bilang tadi mereka bukan tiga, melainkan satu. Mereka Terus, keceplosan, maaf, lanjut. ya. Oke, ya mereka itu tiga, tapi bukan berarti tiga Tuhan tiga. Itu kan sudah jelas, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Terus tadi katamu hanya berseru-seru, bukan hanya berseru-seru, tidak kau jelaskan. Kalian mengikuti apa yang diajarkan Muhammad. Tidak sampai di berseru-seru ya. Jadi harus dijelaskan itu. Kami mengikuti, kami bukan cuma berseru-seru kepada Yesus, kami mengikuti ajarannya. Berarti kami menganggap dia Tuhan. Sama berarti kalian mengikuti Muhammad, kalian menganggap dia Tuhan kan? Coba jelaskan dulu. Oke, stop. Kalau sudah minta penjelasan, waktunya lagi 15 detik saja. Mbak Natalia, di sini dia mengaku mengikut ajaran Yesus. Satu poin yang akan dipertanyakan itu, satu dijawab. Dia harus dibantah nanti itu. Katanya dia mengikut ajaran Yesus. Itu yang harus dibantah. Kemudian dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah bukan berseru saja, melainkan kita mengikut ajarannya. Silahkan kolaborasikan antara ajaran Yesus yang dia ikut mana? Silakan. Iya, mana ajaran Yesus yang kamu ikut mana? Yesus aja ngajarin hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12:29. Tapi kamu jadinya bukan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tapi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah apa-apalah. Gak jelas lah ya. Nah, terus kalau pertanyaan kamu mengenai kami mengikuti Nabi Muhammad, ya mesti dong, Nabi Muhammad kan rasul yang diutus ya. Allah mengutus Nabi Muhammad, jadi saya pun juga harus mengikuti apa yang Nabi Muhammad lakukan. Dan itu semua perintah dari Allah di dalam surat An-Nisa ayat 80. Kalau menaati Rasul sama saja dengan menaati Allah. Dari mana saya tahu perintah Allah? Ya dari apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Begitu, selesailah. Terus dari tadi juga pertanyaanku, Tuhanmu ada berapa? Nggak jelas. Malah muter-muter sana sini. Dari Bapa Roh Kudus ya, Bapa Putra Roh Kudus katanya mereka. Tapi ngakunya satu. Mereka itu kan lebih dari satu ya. Ada 3 ya guys. 3 sih kalau dihitung mereka ya. Tapi ya sudahlah, mungkin dia belum bisa belajar hitung. Selain belajar bahasa Indonesia perlu belajar hitung lagi ya. Jadi itu aja deh, gak usah lama-lama. Oke, lagi sekali tanggapan dari orang Kristen, baru tiktokan sekarang ya. Lagi sekali, Bang David silakan. Habis ini selesai Bang David nanggapi, mulai tiktokan, tetapi tiktokannya teratur ya. Lanjut. Oke, ya. Sesuai dengan itu ya kepercayaanmu ya. Penting aku sudah tanggap juga tentang kalian itu dan tapi sebenarnya Nabi Musa lebih dari Nabi Muhammad. Nabi Musa lebih mempunyai banyak mujizat. Kenapa tidak mengikuti Nabi Musa aja? Nah, terus masalah Tuhan kami ya gimana kalian nggak mengerti? Kan aku udah jelaskan Bapa itu adalah Firman, sang Firman juga. Firman menjadi manusia dan Firman itu adalah Allah. Nah, pada saat kenaikan Yesus, dia mengirim Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah bagian dari dirinya juga. Gitu loh. Oke. Dari ketiga Tuhanmu itu yang mana yang nggak bisa diutus? Tadi Oke, katanya Mbak Natalia, mengutus silakan Firman. Mbak Natalia, giliran Mbak Natalia. Tadi dia mulai duluan, Mbak Natalia sekarang. Kemudian baru setelah Mbak Natalia, silakan tiktokan berdua antara Mbak Natalia narasumber kita dari Muslim, kemudian David narasumber kita dari tetangga kita Kristen. Silakan Mbak Natalia, ini terakhir untuk Mbak Natalia waktunya.
Kemudian TikTok setelah Mbak Natalia, silahkan TikTokkan karena tadi yang mulai adalah Kristen, maka penutupnya pun Mbak Natalia. Silahkan Mbak Natalia. Iya, itu tadi. Jadinya gimana? Langsung aja dijawab udah. Oke, sudah Tuhan jadi yang awal. mana? Silakan TikTok. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang nggak bisa diutus itu dulu deh. Biar nggak usah kebanyakan sana sini gitu dia. Nanti ketinggian juga kebanyakan yang aku narasiin juga nggak ada yang ditanggapin. Ya silakan. Tuhan mana? TikTok. Iya, Tuhan mana yang nggak bisa diutus? Maksudnya apa? Ayatnya mana? Loh, kan tadi kamu barusan menjelaskan Bapak ya kan, Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, terus Allah mengutus Roh Kudus ya kan. Jadi yang mengutus ini Allah, terus yang nggak bisa diutus yang mana? Tuhan yang nggak bisa diutus yang mana? Kan? Tuhan yang nggak bisa diutus. Maksudnya gimana itu pertanyaanmu itu? cuma itu aja yang diutus. Yohanes 17:3 itu Yesus utusan, ya kan? Yohanes 17:3 itu Yesus utusan kan? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, itu Yesus diutus. Kemudian Anda tadi menjelaskan. Kemudian Allah mengutus Selamat sore semua. Sore. Mbak Natalia bangga ya jadi muslimah. Udah Padahal diam dulu dia- ya. Sabar bang. Kalau naik jangan jadi penjajah ya. Ada di Naik jangan jadi neraka. penjajah ya. Diam Jangan kau jadi penjajah. dulu. Nanti belum boleh adab, pakai adab bang. Sebentar dulu. Santai Dua aja, narasumber Bang. yang di atas Santai saya aja, sambut dia. Bisma. Selamat Kau nggak sore. kenal saya, santai aja, saya udah diam. Lemot. Lanjut. Orang kayak gitu ada adab. Lanjut. Ya. Lanjut. Terus kan dibilang kemudian Allah mengutus Roh Kudusnya kan begitu. Jadi ini ada dari ketiganya ini Allah mengutus Firman menjadi manusia, Allah mengutus Roh Kudus gitu. Tapi yang nggak bisa diutus dari ketiga ini siapa? Maksudnya dari Roh Kudus sama atau Yesus mengutus Bapa, Bapa gitu. Anak, Roh Kudus yang nggak bisa diutus yang mana? Yang diutus itu ya firmannya itu Yesus sama Roh Yang Kudus. Bagaimana? tidak bisa, coba dengerin pertanyaan saya baik. Dari ketiga ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang mana yang tidak bisa diutus? Oke lah, kita ke Bapa ya. Maksudnya ke Bapa Bapa? sebagai- Bapa yang tidak bisa diutus. Gimana sih? Kok pertanyaanmu kayak gini? Iya, Bapak. Oke lah. Pertanyaan kita saya Bapak. terlalu menyulitkan ya? Oke lah, kita ke Bapak aja. Bang Kan David, Bapak yang Bang David, mengutus. begini, saya peruncing pertanyaannya ya. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang tidak pernah diutus? Roh Kudus diutus, Anak juga diutus. Salah satu yang tidak pernah diutus yang mana? Itu pertanyaannya. Loh, kan itu bagian dari Bapak juga. Sebentar saya bilang Bapak, kalian bilang ini. Kan sudah jelas itu firman itu adalah Allah. Bagian dari Berarti dirinya. menurut kesimpulan kamu ketiga-tiganya ini diutus gitu. Bukan diutus, itu memang udah datang dengan itu nubuatan sesuai nubuatan. Musa. Tadi kamu yang di awal narasi diutus gimana sih? Kamu kan tadi sendiri yang Iya, menarasikan. itu istilahnya diutus itu ya Apa? itulah. Pengutusan rohani, pengutusan kiasan. Tapi Bapak itu sendiri yang menurunkan sebagian dari dirinya. Sebentar, stop dua narasumber saya yang di atas. Saya mau sambut dulu tamu yang baru masuk. Halo, selamat sore, assalamualaikum, Andreas. Salam Kristen atau Muslim bang? sore. Kristen atau Muslim bang? Kristen. Oke, abang standby dulu, diam dulu ya, biar kita selesaikan di atas. Nanti ada abang punya giliran. Tetapi kalau abang mau membantah nanti boleh abang minta izin kepada saudara kita Kristen yang di atas itu Bang David. Begitu sistemnya biar tidak ribut ya bang ya. Oke, lanjut. Oke, saya siap. lanjut. Ya, saya lanjut. Lanjut. Ya, seperti yang kamu katakan tadi, Yesus mengaku sebagai utusan. Tapi kamu jangan lupa loh, ada ayat-ayat yang mengatakan dia itu adalah Tuhan. Jangan memakai ayat lain, tapi tidak membenarkan ayat yang lain.
Enggak, poinnya dulu yang nggak bisa Gitu. diutus jadinya siapa? Nanti Itu kalau adalah urusan Bapa. kamu mau menuhankan dia, menjelaskan tentang ketuhanan silakan, tapi ini yang nggak bisa diutus dulu yang mana gitu dulu. Nggak ada di Alkitab dibilang nggak bisa diutus. Intinya aja Berarti Bapa tiga-tiganya itu, bisa diutus. Firman itu adalah Allah. Enggak, Firman tiga-tiganya itu- bisa diutus. Nggak ada di Alkitab dijelaskan begitu ya. Kita sesuai Alkitab aja. Ya, terus kalau yang sesuai di Alkitab yang diutus yang mana di Bible? Allah mengutus firman-Nya, ya itu Allah itu sendiri juga firman, yaitu melalui Yesus, dan itu perbedaan zaman ya, zaman setelah Yesus dan zaman sesudah Yesus, ya itu lagi ialah Roh Kudus, Yang mengutus karena itu firman sudah itu, tidak kelihatan. yang mengutus Yesus siapa? Aduh, Yesus itu adalah Allah sendiri. Oh, berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri, mendadak. Iya kan firman itu. Kan firman tadi aku udah ulang bilang firman itu bersama-sama Oke, dengan oke. Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia, perikopnya. Kalau kamu pernah Oh, Kristen, kamu iya. baca itu perikopnya. Iya, saya baca perikopnya. Nanti saya minta salam perikop juga ya. Sebentar, ini temanmu Bang David, Ya, Andreas, udah silakan kepengen Bang bicara Andreas, gimana? minta izin dulu sama Bang David, kalau dikasih Abang kesempatan silakan. Oke, naik aja teman. Oke, Bang David, mohon maaf saudara ya. Ini teman Anda kayaknya mau menjawab. Oke, oke. Boleh nggak kira-kira Bang? Boleh? Boleh. Oke. Boleh. Silakan Bang Andreas menjawab. Oke, pertanyaannya apa ini ya? Terima kasih ya sudah dikasih kesempatan. Sama Bang David juga, terima kasih ya. Ya, silakan Bang. Yo, apa pertanyaannya? Coba dari awal, saya baru masuk jadi. Loh, dari tadi kebelet ngomong, kirain udah Katanya nyimak. mau nanggapin. Makanya Bang nanti kalau sebelum menanggap, sebelum mengeluarkan instruksi, itu nama instruksi ketika boleh saya menjawab itu instruksi. Berarti Abang sudah paham apa yang dibicarakan kan? Soalnya di sini kan tadi apa itu sepotong-sepotong saya dapatkan itu mengutus itu kan. Ya, ketika Abang sepotong-sepotong mendapatkan, Abang sudah berani menginstruksikan, mau menjawab begitu. Oke, begini, Namanya Abang saya memotong. menengahi sebagai moderator, saya akan tengahi. Saya akan bertanya kepada Mbak Natalia sebagai narasumber, apakah Mbak Natalia sanggup mengeluarkan pertanyaan itu ulang atau dilanjutkan dengan Bang David? Dilanjutin aja lah dulu sama Bang David, biar nggak mundur-mundur Oke, gitu. karena Nanti Abang biar Andreas dia belum nyimak. tahu topiknya dan Mbak Natalia tidak mau melanjutkan pertanyaan itu diulang-ulang, silakan Bang David kembali lagi untuk menanggapinya. Belum ada tanggapan tadi. Ya baik, jadi ini ya Aku Bang udah David ya. jelaskan. Ya, Sambil jadi yang didengarkan abang yang di bawah ya, nanti boleh instruksi kalau mau menjawab. Sambil didengarkan, silakan Mbak Natalia. ya, jadi yang aku dapat dari Bang David, ini kan aku nggak mungkin memaksakan ya apa jawaban dari saudara kita, teman-teman kita Kristen, saya nggak mau memaksakan itu. Cuma dari jawabannya kan dia bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya otomatis semasa Yesus itu di kandungan Bunda Maria, Bapa pun juga di dalam kandungan Bunda Maria. Di saat Yesus itu berdoa, berarti Bapa pun ikut berdoa. Di saat Yesus disalib, berarti Bapa pun ikut disalib. Di saat Yesus kelaparan, berarti Bapa pun juga kelaparan. Bahkan di saat Yesus masih bayi, dia menyusu kepada ibunya, Bapa pun ikut menyusu kepada wanita yang pernah diciptakannya. Silakan ditanggapi. Oke, ya itu ya pemahaman gimana ya. Oke, aku jelaskan dari perjanjian lama ya. Nubuatan tentang kelahiran Yesus di Yesaya 9 ayat 5 ayat 5. Hari ini telah lahir bagimu seorang putra yang kalau nggak salah itu dia adalah Raja Damai, Penasihat Ajaib, dan Allah yang perkasa. Ya itu nubuatannya. Nah, ketika nubuatannya itu digenapi di zaman Yesus, nah makanya itu Yesus dia kan bukan lahir dari persetubuhan. Jadi malaikat datang menyampaikan
bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan dan seorang putra dan bernama Yesus. Nah, katanya tadi kalau Yesus itu kalau makan disalibkan berdoa berarti Bapak juga. Loh, kau harus tahu dulu Bapak itu siapa. Bapak itu adalah roh. Dan Yesus itu firman yang menjadi daging. Wajarlah manusia dia bisa merasakan haus, bisa merasakan lapar. Bukan berarti Bapak itu seperti itu. Dia kan roh. Nah, itu kan ya manusia kedagingan itu. Tetapi Yesus mempunyai kuasa, garis bawahi. Dia mempunyai kuasa. Nah, mujizat-mujizatnya ya pasti kamu tahu sendiri. Karena kamu dari Kristen, apa-apa saja mujizatnya. Ya, itu menunjukkan kalau dia bukan manusia yang sama seperti manusia seperti kita. Gitu. Dia bukan manusia seperti kita. Memang setiap manusia itu pasti berbeda, nggak bisa disama-samain. Terus yang poin pertanyaan saya tadi, kalau Anda bilang, oh kalau Bapak itu kan roh, kamu harus tahu dulu Bapak itu apa, Bapak itu roh. Memangnya Yesus semasa dia di kandungan dia nggak ada rohnya? Waktu dia lahir dia nggak ada rohnya, cuma jasad, nggak ada rohnya, apa gimana? Dan statement tadi saya menyamakan di saat Yesus itu lapar, berarti Bapak juga lapar. Saat Yesus disalib, Bapak disalib itu kan karena statementmu juga yang mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Berarti kalau di saat kamu mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, saat Yesus dipukulin orang, saat Yesus itu disalib, saat Yesus itu mati, Bapa juga ikutan. Bahkan saat dia menyusu kepada ibunya, Bapa pun juga menyusu kepada manusia yang pernah diciptakannya. Gimana itu? Boleh sedikit saya menambahin Bang Bisma? Izin Bang Bisma? Atau silakan. Nah, tadi 1 menit. Ya, oke. Tadi David Stefanus menyatakan bahwasanya Bapa itu adalah roh. Nah, di apa itu dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian lagi kamu mengatakan Bapa itu adalah roh. Di sini ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, di mana dikatakan situ Bapa itu roh? Di sini ada Bapa, ada Putra, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ya, silakan. Jadi dia menanggapi dari itu Bapa adalah roh. Sini ada Bapa, ada firman, ada roh. Waktunya Bang sudah habis. Oke, siap. Lanjut ke narasumber. Silakan Bang David. Oke, pertanyaannya tadi, kiran kemana-mana, sorry. Tolong yang di bawah host diblokir yang namanya siapa itu host Hasbiyalah bos. Dia bilang Bunda Natalia cantik katanya. Diblokir host. Oh, itu fakta itu. Itu menghujat itu namanya. Itu jujur itu. Kok menghujat sih? Oh, bukan. Ya. Itu jujur itu. Jangan ya. Orang jujur jangan diblokir. Bang David gimana pikirannya, jangan kemana-mana. Oke, kamu mengatakan tadi dari mana kamu tahu Bapak itu roh? Sedangkan Tuhan juga kamu tidak tahu bentuknya kayak gimana. Kenapa kamu percaya bentuknya seperti apa? Ya pasti kan tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Itu roh. Bentar. Emang ada yang nanya kayak gitu ya? Tadi bentar. Tadi ada yang nanya kayak gitu ya, Bang Syah? Kayaknya aku nggak nanya kayak gitu deh. Bang ada nanya kayak gitu nggak? Nggak ada. Ini seperti itu, Bang. Langsung di-cut aja kalau dia nggak sesuai. Pertanyaan nanti biar saya melakukan sampai saya bisa mengulang. Silakan lanjut, Bang. Kalau nggak salah tadi dia bilang kenapa Bapak itu roh ya? Dari mana kamu tahu Bapak itu roh gitu? Iya, kamu kan mengatakan Bapak itu roh. Bapak itu adalah roh. Di sini ada Bapak, ada firman, ada roh. Oke. Kalau tidak salah ada di Alkitab, Yesus berkata, Roh Allah ada padaku. Ya, Roh Allah ada padaku.
Ya, pastilah itu Allah itu roh kan tidak berbentuk. Bagaimana caranya manusia bisa melihat Allah? Sedangkan itu zaman Musa, itu zaman para nabi, itu Allah menampakkan diri tidak kelihatan, hanya ada berbentuk api. Ya. Gitu. Terus Oke, lanjut. terus gimana jadinya? Yang pasti roh ya. Karena Enggak, mungkin terus Allah jadinya kan enggak roh gini. juga. Enggak gini loh, Bang. Tadi maksudnya Bang Syah itu gimana? Katanya kalau Allah itu Bapa itu roh, sedangkan ada Bapa, ada anak, ya kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini roh yang kayak mana lagi? Karena udah ada didefinisikan ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus. Sedangkan kalau Anda bilang Bapa itu roh, ini roh yang apa lagi? Sedangkan Roh Kudus kan udah roh. Ini kok ada roh lagi? Ini roh ketemu roh gimana? Oke. Ya, kita Gitu ya Bang bedakan Syah ya maksudnya ya. Ya, Oke. benar-benar. kita bedakan 3 zaman ya. Zaman perjanjian baru, zaman Yesus, dan zaman setelah Yesus. Ya, zaman perjanjian lama itu Allah sendiri yang menampakkan diri kepada nabi-nabi. Nah, Oh, terus berarti Anda menyatakan Yesus ini Tuhan baru lah gitu ya? enggak gitu. Tuhan menampakkan dirinya secara menjelma menjadi manusia ya di zaman Yesus untuk menggenapi perbuatan para nabi. Izin Nah, lanjut. Roh Aku lanjut Kudus- lagi ya Bang Syah ya. Ya, silakan. No, aku belum selesai. Oke, selesaiin dulu. Roh Kudus. Jadi kamu bilang ada roh apa? Kan Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan murid-murid. Ya, jadi raganya tidak lagi bersama-sama, tetapi dia berjanji menyertai mereka. Nah, caranya apa? Ya, Roh Kudus akan memimpin mereka, menguatkan mereka. Begitu. Gitu Bang. Iya. Yang menjelma menjadi Yesus itu yang mana? Loh, tadi itu firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia, sedangkan firman itu adalah Bapa. Iya. Berarti Bapa sudah tidak ada lagi waktu Yesus lahir. Waktu Yesus di kandungan, Bapa sudah tidak ada. Kalau kita mau menelusuri untuk akal kita sampai kepada Tuhan itu nggak mampu ya. Kita berdasarkan itu saja, berdasarkan apa yang tertulis. Berdasarkan yang tertulis, coba Anda baca Markus 12:30. Kalau Anda bilang akal itu akal diperlukan loh. Untuk mengenal Tuhanmu, untuk mengasihi Tuhanmu itu memerlukan akal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itu pakai akal, Bang. Bukan akal-akalan. Nah, di saat Abang mengatakan menjelma menjadi Yesus, ini Tuhan yang mana yang menjelma? Anda bilang firman. Sedangkan firman di dalam Yohanes 1:1 Anda mengatakan firman itu adalah Allah, yaitu Bapa kan? Kalau firman itu Bapa, kemudian sudah menjelma menjadi Yesus, Bapa kosong dong. Oke, apakah dengan pikiran kekuatan Allah atau kemana dia pergi, kemana dia datang, kamu bisa menalar gitu? Kamu bisa Enggak, ini bayangkan saya gimana? tanya berdasarkan data yang tadi Anda bawa Yohanes 1:1 dan berdasarkan statement yang Anda katakan bahwa firman telah menjelma menjadi Yesus. Sedangkan firman di dalam Yohanes 1:1 itu adalah Bapa. Di saat dia berinkarnasi, menjelma, karena Anda mengatakan menjelma, yang namanya kalau sudah menjelma, kayak pulpen ini menjelma menjadi gincu, pulpen ini hilang. Yang ada cuma gincu. Karena pulpen sudah menjelma menjadi gincu. Di saat Anda mengatakan firman atau Bapa itu sudah menjelma menjadi Yesus, maka Bapa pun hilang atau bagaimana? Oke. Musnah Kita- gitu Bapaknya. Oh ya. Oke, jadi gini, kita kalau berpikiran begitu, ya berarti kuasa Tuhan ya terbatas ya. Jadi kalau Roh Kudus yang turun, berarti harus dengan raganya Yesus gitu. Sudah turun dengan raganya Yesus begitu.
Kita tidak bisa mengukur. Saya kita nggak tidak bisa mengharus. mengukur Bentar. Tuhan. Saya Kita nggak tidak bisa mengukur mengharus-haruskan. Tuhan ya. Oke, baik. Saya setuju, saya sepakat. Kita tidak bisa mengukur Tuhan. Di saat Tuhanmu menjelma menjadi manusia, maka kamu akan bisa mengukur tinggi Tuhanmu. Berapa sentimeter tinggi Tuhanmu? Di saat Tuhanmu menjadi manusia, kamu bisa mengukur berat badanmu. Tinggal sediakan timbangan, kamu ukur berat badan Tuhanmu. Maka kamu bisa mengukur Tuhanmu beratnya berapa. Ya, terus kenapa? Nah, terus kenapa ya statementmu ini membunuh dirimu sendiri? Di saat Anda mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia, Bapak sudah tidak ada lagi. Kamu bingung, nggak bisa menjawab dengan dalih. Kita tidak bisa, akal kita tidak mampu. Akal tidak mampu bagaimana? Untuk kita mengenal Tuhan kita, untuk kita bisa mengasihi Tuhan kita harus memikirkan itu dengan akal kita, segenap akal kita. Oke. Iya, Yesus disalib, ditangkap. Apakah kamu tahu ayatnya sudah dinubuatkan? Saya tidak percaya adanya nubuatan untuk Loh, nabi itu yang ditulis diutus. loh. Saya tidak percaya, kan kamu nanya saya percaya apa enggak? Kamu nanya saya kan? Kok marah? Apa yang kamu percaya aja saya nggak pernah marah loh. Saya tidak pernah percaya Tuhan itu mengirimkan utusannya yang mulia untuk dimatikan secara hina. Saya tidak percaya itu. Apalagi itu adalah yang dibilang, inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Kemudian dia berdoa, doanya didengar. Saya nggak percaya kalau ternyata dia harus mati menderita begitu ya, itu saya tidak percaya. Jadi jangan kamu memarahi saya karena saya tidak percaya, dan ketidakpercayaan saya juga berdasarkan data. Sedangkan kepercayaanmu yang tidak pakai data, saya nggak marah. Oke, kita ikuti narasimu ya. Katakanlah Bapa dan Yesus ya sama-sama tersalib. Sama-sama. Kok narasi saya? Sorry. Ya, tadi kan ya, sebentar. Bapa dan Yesus juga disalib. Saya seperti itu mencoba mengikuti apa yang Anda narasikan. Di saat Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Di saat ada berita di dalam Bible-mu, Yesus disalib. Sedangkan kamu udah ngeklaim nih, disclaimer nih, Yesus itu Bapa. Oh, berarti Bapa disalib. Di saat Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa, kemudian ada data. Oh, Yesus itu pernah menyusu kepada ibunya, kepada seorang wanita. Oh, ternyata Tuhan yang Bapa ini juga pernah menyusu kepada wanita yang diciptakannya. Itu. Oke. Berarti saya sudah mengikuti kan penjelasan Anda. Salahnya di mana? Aku ikuti. Sebentar Bang, sebentar Abang David, Abang Ganteng, sebentar ya. Abang Andreas, sudah dapat poin untuk dipertanyakan? Sudah. Dulu aku menjelaskan. Sudah, oke. Selesai dia menjawab, nanti minta izin instruksi kepada David ya. Kalau diizinkan, silakan. Kalau tidak diizinkan, saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sebagai netral di sini tidak berpihak kepada Muslim, juga tidak berpihak kepada Kristen. Ini diskusi lintas agama. Jadinya silahkan. Saya akan netral senetral-netralnya Bang. Lanjut. Oke. Ya, jadi di sini harus kita anukan karena berbeda pendapat. Nah, saya aja dengan apa ini saudara David ini, saya juga masih bingung juga saya. Minta izin dulu Bang. Minta izin dulu sama Bang David baru dijawab Bang. Minta izin. Ya, Oke. saya dulu. Oh, dia dulu katanya. Tunggu sebentar. Lagi sekali dia akan menjawab. Silakan Bang David. Ya, saya menjawab tadi. Oke, kita katakanlah, oke, Bapak itu oke lah. Macam kamu bilang, kita ikuti saja ya. Dari kosong berarti sudah bersama-sama dengan Yesus. Jadi dia sudah menyusu apa segala macam, disalib. Tapi jangan cuma sampai di situ. Kamu harus akui juga dia bangkit dan naik ke sorga. Nah, kenapa cuma sampai disalib dan mati? Itu membuktikan itu Tuhan. Kalau orang mengatakan dia Tuhan, itu harus ada bukti dong. Harus ada bukti yang tidak bisa dilakukan manusia pada umumnya, dan hanya Tuhan yang bisa. Ya, makanya kami percaya, tidak sia-sia kepercayaan kami kepada Yesus karena dia bangkit, menyatakan kuasanya, mengalahkan maut. Ya, gitu aja. Itu aja. Jangan sampai di kematian aja ya. Kebangkitannya itu ada saksinya juga. Itu aja, titik. Sebelum ke Bang Andreas ya, kalau dia bilang itu harus dilihat juga dia bangkit gitu kan,
Ya memang bangkit itu kan supaya dia menjadi Tuhan kan? Atau dia mulai kapan Tuhannya? Coba tolong. Mulai kapan? Ada ayat di Alkitab, Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa menerimanya kembali. Jadi penyaliban itu sudah dinubuatkan dari ribuan tahun yang lalu di perjanjian lama untuk digenapi. Jadi itu menyerahkan nyawanya untuk disalib, untuk menebus dosa. Jadi bukan berarti waktu dari bayi itu kan sudah Herodes sudah menyuruh memetongkan tuh anak-anak bayi kan, tapi belum saatnya. Seandainya waktu itu tidak ada bukan Tuhan, mungkin sudah lenyap. Nah, pada saat juga beberapa kali mau ditangkap tidak bisa karena Tuhan berkata, Yesus berkata belum saatnya. Makanya sudah saatnya itu ya dia menyerahkan, dia sudah mengeluarkan kata, aku menyerahkan nyawaku, tapi aku berkuasa menerimanya kembali. Siapa yang bisa berkuasa menerima nyawanya kembali? Kalau bukan Tuhan yang menyerahkan dan menerima kembali, mengambilnya. Oke. Poinnya Yesus itu menjadi Tuhan itu sudah dari dulu atau sejak dia mati kemudian bangkit menjadi Tuhan? Sudah dari dulu, dari para tua-tua Yahudi, orang-orang Yahudi waktu itu mau merajam dia karena berkata kamu ini menyamakan diri dengan Allah, terus kamu menyebut Abraham itu leluhur kami. Terus Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Jelas. Bang, abang punya Bible nggak di situ, Bang? Abang punya perangkat lain atau lagi megang Bible? Narasumber kami berdua di atas, sebentar saya ada promosi sedikit. Tolong teman-teman yang di bawah 200 lebih di tap-tap layar ya, biar kuat komal ini. Minta tolong di tap-tap layar sambil nonton, sambil tap-tap layar. Bila perlu pakai palu Bang, biar pecah HP-nya. Lanjut. Ya, izin juga di follow akun kita yang di atas ya. Ya, tolong saya di follow juga kalau mau lah Bang. Lanjut. Iya, baik, lanjut ya. Aplikasi. Buka Ada aplikasi. ya. Oh, tapi di perangkat yang sama ya? Iya. Oke, aku bantu aja ya. Ini Roma 14:9. Sebentar ya. Aku balik kamera dulu. Nah, itu mati dulu. Roma 14:9 ini kelihatan ya? Kelihatan dong. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oh, ternyata ini enggak gitu ya. Ini salah. Ini jadi salah apa enggak jadi salah nih? Roma 14:9. Ternyata Yesusmu itu menjadi Tuhan, dia menurut Paulus ya di Roma 14:9 mati dulu, baru hidup kembali jadi Tuhan. Jadi salah nggak nih? Kembali. Ya, tapi perkataan Yesus kita harus pakai juga ya. Jangan cuma merasakan di situ. Perkataan Yesus harus dipakai. Ya. Perkataan Paulus juga dipakai. Kalau Paulus ini nggak harus dipakai. Ya nggak apa-apa dia berkata seperti itu, tapi kan Yang Yesus juga membuktikan. Iya, terus ini jadi salah apa enggak? Kan kamu Gini bilang loh. tadi enggak gitu. Kan tadi saya nanya nih di awal tadi. Oh, bukannya Yesus itu harus mati dulu kemudian bangkit baru menjadi Tuhan? Anda bilang bukan. Boleh. Sabar dulu Bang, sabar. Biar enggak ribut, Bro. Loh, kan gini, kan tadi kamu membawa ayat ada Yesus berkata-kata aku tidak bisa melakukan kehendak apa selain apa tadi itu. Nah, tapi Yesus membuktikan di ayat yang lain dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi nggak masalah ayat itu. Iya Bang, dia mau luar biasa, iyalah namanya juga utusan, namanya juga nabi, ya luar biasa lah wajar. Yang menjadi poin di sini, kamu tadi mengatakan Bang, yang tadi aku tanya, kalau Yesus itu bukannya jadi Tuhan, dia harus mati dulu baru bangkit hidup kembali, dia menjadi Tuhan. Kata kamu enggak, ini jadi salah apa enggak? Itu loh. Ini Paulus yang salah atau kamu yang salah? Iya, telah mati dan hidup kembali. Berarti Supaya apa? Membuktikan bahwa berarti dia itu adalah Tuhan, dia mengalahkan maut. Apa penyebab Yesus menjadi Tuhan?
Nih, kan ada sebab akibatnya nih. Apa penyebab Yesus menjadi Tuhan di dalam Roma 14:9? Nih. Roma 14:9 nih. Apa penyebab Yesus menjadi Tuhan? Oke, gini aja pemahamannya gini. Kalau memang ada yang mengaku Tuhan, kamu harus melakukan yang di luar nalar supaya kamu dianggap. Gitu aja. Jadi kamu berantem sama Paulus ya di sini ya, Bang? Enggak, itu kan jelas juga itu. Sebab itu Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi itu dia menyatakan dirinya itu Tuhan karena tidak ada orang yang mati hidup lagi. Menjadi Tuhan. Iya, menjadi Tuhan. Ini Andreas di bawah ini komen nih. Ganti katanya. Bang Bisma izin, ini Leomar ini sudah disapa, Bang? Oke, belum, karena masih dalam diskusi. Saya tidak mau motong diskusinya. Ketika narasumber sedang berdiskusi kemudian kita potong, dia akan lupa akan narasinya, nanti dia loncat narasinya. Oke, ganti dulu Bang Moro. Oke, ini atas permintaan Bang David, dia mau diganti. Bang David mau minta dengan besar hati, dia minta diganti, bukan atas keinginan kita sebagai di sini, melainkan dia sendiri yang meminta mengganti pemain. Silakan. Selamat sore, assalamualaikum. Lemon, Kristen atau Muslim? Kristen. Gimana? Oke. Anda mendengar dari tadi enggak perdebatan? Ya, bentar saya tanya dulu. Saya mau diskusi sama siapa? Sama Bisma atau Natalia? Narasumber. Saya di sini moderator, Bang, sebagai penengah. Oh, jadi saya tidak boleh diskusi sama Natalia ya? Ya, kayaknya nggak bisa, karena Natalia nggak bisa tangkap, karena menurut hadis kan perempuan muslimah itu otaknya separuh, banyak penghuni neraka. Oke, nggak apa-apa, jangan diturunin. Dengar dulu, mana bisa menanggapi hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak cocok saya sama dia, nggak level. Gantilah. Ya, kalau gitu Anda di bawah dulu ya. Dia nggak akan dapat. Anda di bawah dulu ya. Anda di bawah dulu ya. Bukan, ini kan bukan saya yang bicara. Kan kalian, hadis kalian yang bicara. Jangan diturunin, nggak apa-apa. Jangan Ini diturunin. ada Andres yang mau naik. Andres Sebentar dulu. Saya selesai. Ya, oke, kita kasih waktu Mbak Natalia menjawab. Setelah itu silakan Bang Lemon. Mbak Natalia ini nggak perlu berdiskusi sama saya. Karena kami di sini tidak mau Oregada Rom ini, Bang. Di hadis itu seperti itu, makanya saya minta ganti yang lain. Baik. Nah, kenapa saya nggak mau berdiskusi? Bisa diem nggak, Bang? Bisa diem. Loh, kok turun dia? Silakan Andres naik. Takut itu. Andres sudah naik. Silakan Mbak Natalia bersama Andres. Di sini diskusinya harus santun, tidak boleh menghujat kesembahan orang lain, tidak boleh menghujat personel atau apalagi berkata-kata yang tidak baik kepada narasumber. Tidak boleh menghujat narasumber atau menyerang pribadi narasumber. Saya tidak suka itu, pasti saya turunkan. Walaupun narasumber nanti tidak mengizinkan menurunkan, tetapi tetap kita turunkan ketika dia menghujat pada narasumber. Baik dari golongan Muslim maupun Kristen, ketika dia menghujat narasumber kita akan turunkan. Silakan lanjut. Oke, mantap. Ya, jadi kita di sini diskusi santun ya, saling berbagi ilmu. Oke? Kedengaran kah? Kedengaran. Oke, jadi kita saling melengkapi ilmu-ilmu kita ya. Ada kekurangan, ada juga mungkin ilmu-ilmu baru yang sebelumnya kita belum paham atau kita belum tahu ya. Jadi itu kita gunanya diskusi, jadi tidak boleh menghujat, tidak boleh menyerang personal. Baik. Ya, kita tahu, kita diskusi yang baik, kita tidak boleh menghujat, kita hanya boleh berdasarkan data. Kalau data, semenyakitkan apapun itu tetap data, bukanlah menghujat. Ya, Pak Andreas ya. Saya setuju, jika nanti menunjukkan data itu, misalnya dari narasumber Muslim mengeluarkan data itu, tetapi ternyata ada perkataan tanggapan penghujat, tetapi ternyata ada datanya, itu bukan menghujat ya, Bang. Lanjut. Oke, siap. Silakan apa yang mau disampaikan tadi, masalah ketuhanan Yesus atau apa? Silakan. Yang tadi Anda katakan Anda nggak sepakat dengan siapa tadi? David. Bang David. Oh, yang saya itu kan mutar-mutar bahwa dia yang saya kurang sepaham atau mungkin
pendapat saya aja atau gimana kan mungkin sama, tapi cara statementnya atau cara Ya langsung aja bang, apanya nggak sepakat? Itu kan dia bilang Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi itu saya kurang cocok begitu. Sekarang nggak tahu kalau ke depan saya cocok atau tidak. Tapi sekarang saya tidak cocok kalau dibilang Yesus itu adalah Allah sendiri. Oke, yang benar. Di sini kan sudah ada itu dibilang Bapa itu kan Allah, Yesus itu kan anak. Kan? Nah di situ kan sudah jelas perbedaan di situ. Bapa dengan anak sama tidak? Ya kan? Enggak sama. Nah di situ kan sudah berbeda di situ. Jadi kenapa kita bilang Allah Yesus itu adalah Allah sendiri? Kecuali dibilang ya Yesus itu dari Allah, artinya dari Allah maksudnya ya dia dari Allah itu firman-Nya Allah yang menjadi Yesus. Itu. Oke. Andreas Bang Andreas, ini David malah typing nih, memalukan kau Andreas. Ini gimana sih kalian ini Kristen-Kristen nih? Kitabnya kalian sama gitu ya. Tuhannya kalian Yesus. Kok kalian bisa kayak begini gitu loh. Makanya ini kan untuk memaknai atau mengertikan suatu kata itu ya itu di situ sudah berbeda. Jadi atau konsili dulu Bang Bisma, konsili dulu coba gimana? Atau kita buat mereka ini dua jadi nanti sama dulu Mbak Natalia. Iya biar kita tengahi aja mereka berdua. Oke, kita tengahi. Coba naikkan Bang David dengan Bang Andres di sini biar Bang David tidak tapping di bawah. Ini kan konsili dulu ya kali ya. Ini kan perbedaan. Jadi di sini saya awal tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Saya minta tolong juga poinnya di sini ya, karena tadi saat saya bersisi dengan Bang David ini kan katanya Yesus itu Bapa, sedangkan kata Bang Andreas Yesus berbeda dengan Bapa karena Yesus itu anak. Nah, jadi ini yang paling intinya dari ini Bang Andreas ini Tuhannya berapa ya? Kalau dia bilang berbeda ada 3, bagaimana? Coba kalian diskusi aja lah. Ini yang benar gimana gitu. Terus saat semua peristiwa yang tadi sudah saya jabarkan, ini peran Bapa seperti apa dan Yesus yang bagaimana gitu. Silakan berlanjut. Kalau saya kembalikan ke moderator ya, silakan Bang. Setuju dengan pemaparan yang disampaikan oleh tadi Natalia. Oke, jadi itu saya setuju dengan pemaparan yang disampaikan oleh Natalia tadi. Sementara silakan Bang David, teman Anda setuju dengan pemaparan Mbak Natalia. Sementara Anda tidak setuju. Bagaimana menurut Abang David yang ganteng? Silakan Bang David dijawab. Santai, tidak boleh saling menghujat Bang. Andreas, kamu Kristen aliran apa? Jangan dulu tanya itu. Kalau sebentar Bang, tidak boleh mengatakan kamu Bang. Bang, tidak boleh kata kamu ya. Kita dulu Bang. Kalau nanya, Abang ini Kristen aliran apa? Agak baikin suaranya sedikit. Kamu itu agak kasar. Silakan. Begini ya, tidak usah kita karena kebenaran itu yang menyelamatkan kita, bukan aliran. Tidak ada itu aliran. Jadi yang menyelamatkan manusia itu adalah kebenaran. Sebentar Pak. Denominasi itu tidak penting kita bicarakan di sini, tetapi kebenaran yang kita mau sampaikan, kita mau belajar mana itu kebenaran. Ya. Enggak, saya harus tahu dulu. Bapak dari aliran mana? Tapi jangan kita bingung. Supaya saya bisa menyimpulkan. Saya bisa menyimpulkan pikiran kamu, pikiran Bapak. Jangan begini ya. Jangan karena doktrin dari denominasi atau aliran, itu kita pertahankan. Tetapi mari kita melihat sumber primer. Di mana itu sumber primernya? Itu referensinya itu dari Alkitab. Jadi kita sebentar dulu Bang, sebentar. Saya bertanya kepada Abang Andreas, biar di bawah jangan mengatakan Bang Andreas ini adalah Muslim yang nyamar ya. Bang Andreas, apakah Anda Kristen? Saya adalah Kristen, percaya bahwa satu-satunya juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Oke, teman-teman yang di bawah ya, teman-teman sudah dengar, Bang Andreas adalah Kristen, bukan Islam yang menyamar jadi Kristen. Biar enggak salah paham yang di bawah typing. Lanjut. Saya tidak akan itu namanya menyangkal, karena penyangkalan itu adalah neraka. Bukan menyangkal Bang, menyamar. Jangan dikira nanti kalau saya menyamar pula jadi Islam gitu. Ya, kalau saya menyamar kan sama aja juga saya menyangkali Yesus di dalam diri saya. Oke, lanjut Bang, lanjut. Mantap. Silakan.
teman-teman kita lanjutkan diskusinya ya. Ini yang di YouTube Natalia Iriani dan juga Salam Satu Ilah. Jangan lupa pastikan sudah subscribe dan juga like-nya. Makasih. Lanjut Teman diskusinya. tolong dibantu YouTube-nya Mbak Natalia, di subscribe, kemudian di follow Mbak Natalianya. Silakan lanjut. Oke, silakan. Apa ini kan sudah saya tanggapi tadi. Lagi apa yang Kabur dia. Turun. Oke, silakan kita kembali ke Mbak Natalia bersama dengan Andreas karena konsili ternyata tidak bisa jalan karena narasumber kita turun. Mungkin kita tidak boleh mengatakan dia kabur, mungkin kehilangan sinyal atau mungkin salah pencet. Silakan, jangan kita seuzon apakah dia kabur atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Silakan Mbak Natalia dengan Andreas. Oke. Sebentar. Boleh izin selesaiin dulu ya. Sebentar ya Bang Andreas, aku minta. Loh, kok diturunin yang tadi? Oh, diturunin Bukan ya. diturunin, turun. Dia turun Leo tadi turun sendiri. Turun. Oh, oke deh. Ya udah kalau gitu. Mau disapa dulu nggak ini Pak Jimmy? Oke, sebentar dulu narasumber kita yang terhormat yang di atas ini. Kita sapa dulu teman kita yang baru bergabung dengan kita. Selamat bergabung. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Jimmy. Horas. Muslim Kristen Bang. Agama udah tahu. Kristen. Oke Bang. Tahu hostnya. Nanti boleh menanggapi Abang setelah misalnya Abang ada kepingin menanggapi atau menjawab satu pertanyaan. Setelah nanti minta izin kepada Andreas, kami tidak berani memberikan izin sebelum Andreas mengizinkan. Begitu juga nanti umat muslim kalau mau menanggapi silahkan minta izin kepada narasumber kita Mbak Natalia baru menanggapi, jangan asal ngomong. Jadi minta izin Mbak Natalia bisa tidak saya tanggapi. Tetapi kalau misalnya teman kita dari Kristen mau minta izin menanggapi, dia harus meminta izin kepada Andreas karena di sini yang diskusi lintas agama ini adalah antara Andreas dengan Mbak Natalia. Lanjut. Oke, silakan Mbak Natalia. Saya sudah sudah sampaikan dari awal tadi bahwa yang dipaparkan atau yang dinarasikan tentang ketuhanan itu sudah 80% saya sepakat. Ya, saya sepakat. 80% sepakat. Tapi Yesus itu tetap Tuhan. Ya nanti kita bahas itu ketuhanan itu. Yang penting kita uraikan dari yang. Oke, apakah Yesus itu Tuhan? Ya kalau saya menyebutkan Yesus itu Tuhan, ya Tuhan bagi saya. Tuhan. Apakah Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi? Kalau Yesus itu sebelum jadi manusia ya, sebelum jadi Yesus itu, ya dia kan bersama dengan Allah, yaitu firman Allah kan, yang menjadi Yesus. Jelas ada terlibat di situ atau ada ikut karena dia kan firman. Jadi yang menjadikan segala sesuatu itu adalah firman. Sedangkan Yesus ini adalah firman dari Allah yang menjadi manusia. Oke. Jadi sebelum menjadi gimana? Jadi sebelum menjadi manusia, dia kan firman. Ya, firman itu bersama dengan Allah. Ya, jadi firman Allah. Sedangkan yang menciptakan segala sesuatu itu adalah firman. Jadi saya kira bisa sudah ditanggapi di situ. Oke, yang menjadi Tuhan langit dan bumi siapa? Yang menjadi Tuhan langit dan bumi? Yang menciptakan apa yang menjadi Tuhan? Yang Tuhan langit dan bumi siapa? Ya, Allah. Bukan Yesus. Ya, Yesus ini kan sudah nanti setelah ini ada kan? Oke, berarti yang Tuhan langit dan bumi Bapa ya, bukan Yesus ya? Bapak yang menciptakan segala sesuatu. Oke, baik. Berarti Tuhan langit dan bumi Bapa, bukan Yesus. Ini gimana Pak Jimmy, mungkin mau langsung masuk apa gimana nih Bang Andreas? Ini Pak Jimmy boleh ikutan nggak? Soalnya kayaknya apa lagi gitu kalau ini didebatin. Pak Andreas aja udah setuju Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Enggak, begini ya, maksudnya sang sumber atau awal dari segala sesuatu itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Dia. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia itu tidak ada sesuatu. Itulah Allah. Apa? Kami kenal itu adalah Bapa. Itu sang sumber. Sang sumber. Iya, intinya Tuhan langit dan bumi Bapa ya, bukan Yesus ya. Bapa. Itu Ya kejadian
Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah dikatakan di situ, langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Baik, Pak Jimmy gimana nih? Ini Pak Andreas gimana? Mau lanjut diskusi sama aku? Apa Pak Jimmy-nya masuk dulu? Apa Pak Andreas mau nanya balik ke aku? Nah, silakan kasih kesempatan yang yang lain biar kita di sini ramai kan? Biar kita ramai. Lanjut aja. Jangan dialihkan pembicaraan. Biar aja dia bertanya sama Oke. kamu. Pak Jimmy gimana Pak Jimmy? Pak Jimmy sepakat? Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Tentang keimanan Kristen saya sama dia, biar saya yang tahu sama dia. Nggak perlu saya utarakan samamu. Oh, berarti kamu nggak mau diskusi sama aku? Nggak mau? Ini gimana ini moderator ini, host? Gimana nih Ustadz? Ini Loh, Pak Jimmy nih ngadi-ngadi dia Apa yang mau saya dapatkan? Iman saya sama iman dia sama. Oh sama, yang ngomong lah kalau sama. Enggak, jangan alihkan lagi pembicaraan. Gantian dia yang bertanya sama kamu, begitu loh. Ya tadi aku udah kasih kesempatan, dia nggak mau nanya. Kan tadi aku udah kasih kesempatan. Pak Andreas mau nanya silakan. Kok jadi marah? Saya nggak marah. Tetapi Ya udah. apa yang dinyatakan dia, saya tidak akan bertentangan sama dia. Keimanan saya sama iman dia sama. Sama yang ya. pasti. Ya udah kalau sama berarti memang Pak Jimmy juga sama berpendapat dan beriman bahwa Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Karena sama dengan Pak Andreas. Baik, sekarang saya yang bertanya samamu. Iya kan? Sama kan? Apa nubuatan Allahmu tentang nabimu? Enggak. Sama kan? Di mana nubuatan Allahmu tentang nabimu? Sama kan? Jawab dulu sama apa enggak. Jadi biar kita bisa ganti topik. Kalau mau nanya tentang nubuatan Nabi boleh. Apa Tapi kita selesaiin dulu. nubuatan Allahmu tentang nabimu? Sebentar, saya Panik tengah ya. ini, Bang Jimmy. Bang Jimmy kan Anda sudah tua nih, Bang Jimmy. Adab itu perlu dalam diskusi, Bang. Ini disuruh bertanya, Andreas nggak mau Anda bertanya. boleh Saya yang bertanya. bertanya. Dengar. Apa lagi? Silakan. Anda boleh bertanya setelah ada kesepakatan pun yang didapatkan. Mbak Natalia bertanya, Anda tidak mau jawab, malah mengalihkan ke topik. Bukan, tadi katanya si Andreas tidak mau bertanya. Ya udah saya yang bertanya sama Ya dia. makanya sepakat Iya nggak diselesain dulu. Baru Apanya yang mau baru diselesain? nanya. Apa yang mau diselesain? Apa? Sepakat nggak Anda katanya bahwa Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa? Tadi kamu kan sudah dengar apa yang dikatakan si Andreas itu adalah keimanan tentang saya dan dia gitu loh. Ya berarti sepakat nggak? Gitu aja kok malu sih jawabnya. Kayak anak-anak sih mengartikannya ini huruf A, ini huruf B gitu. Memang aku masih anak-anak Pak. Kenapa sih takut ngomong sama anak kecil aja takut? Hah? Gimana sih? Kok takut sih Pak? Gimana sih Pak? Kenapa sih Pak tinggal bilang sepakat Saya apa menjawab enggak? berarti sepakat, sudah sepakat berarti. Kalau Ya, kamu sepakat. jawab lagi berarti kalau diam berarti ya sepakat gitu. Ya, lanjut. Oke. Tuh, sepakat tuh. Oke, begini Mbak Natalia nanti ya. Dalam pertanyaan, jika teman-teman kita Muslim bisa membantu dalam pertanyaan orang Kristen, nanti bisa instruksi yang mau menjawab. Silakan lanjut. Nggak boleh saya tanya sekarang. Wih, Boleh. keren nih Pak Andreas, Boleh. on cam. Oh iya Pak Andreas on cam ya? On cam juga Pak Andreas. Biar temenin aku on cam Pak Andreas. Jangan Bang Andreas. Nggak perlu. Kenapa sih Pak Jimmy kok ngatur-ngatur sih? Saya nggak mengatur, menyarankan. Kamu nggak usah palam. Yaudah silakan tanya. Yaudah silakan tanya. Ke-mute Ini ya? saya tidak suka diskusi yang gini-gini. Kenapa di mute Bang? Kenapa di mute? Yuk saya nanya kok, kenapa tidak ada yang mute? Oke, udah boleh bertanya. Ya tanya aja. Di mana nubuatan Allahmu tentang Nabi Muhammad di dalam Quran? Oke, maksudnya di mana Allah menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Baik, salah satu ayatnya di dalam surat As-Saff ayat 6, di situ Allah menginformasikan bahwa Nabi Isa itu berkata kepada Bani Israel saat itu, bahwa Allah itu sudah memberikan kabar, ya bahwa di kitab sebelumnya Nabi Isa, diutus, itu sudah tertulis nama Nabi Muhammad di kitab yang diberikan kepada Rasul terdahulu. Nah, di sini
kalau dibilang mana namanya ya, karena kitab itu sudah tidak bisa kami temui, dan kitab itu kitab terdahulu bukan buat kami. Kitab terdahulu, kitab Taurat itu hanya untuk kepada kaumnya Nabi Musa, ya kan? Jadi kami udah nggak bisa menemukan itu di mana. Kitab para nabi itu khusus kepada kaumnya para nabi pada saat itu, dan yang kami bisa temukan hanya ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran untuk umatnya Nabi Muhammad, kami ini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya, ini saya bingung ya. Di kekristenan itu kan tidak mengenal yang namanya Nabi Muhammad, tidak mengakui nama Nabi, tidak mengakui seseorang yang bernama Muhammad sebagai Nabi yang akan datang untuk segala bangsa, begitu ya. Tapi saya bertanya, ini kok ada ini ya? Ini saya ketemu di dalam Bible Anda, sebentar. Saya buka data dulu ya. Silakan. Oke, sebentar. Sebelumnya saya buka, saya disclaimer dulu di sini. Saya tidak pernah mengklaim nama nabi saya ada di kitab kalian. Karena kitab yang kalian punya itu bukan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Isa, bukan ya? Bukan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bukan. Ya, tapi ini saya tanya nih di sini. Ini dalilnya bentar, aku lihat di YouTube udah kelihatan belum? Belum ya? Udah kelihatan belum ya? Oke, kelihatan. Oke, bisa dilihat di Hagai 2:7 ya. Ini situsnya dalam Alkitab Sabda. Di dalam Hagai 2 ayat yang ke-7. Di sini terjemahan LAI TB ya, terjemahan LAI ya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Dari Hagai 2:7, di sini saya tidak menemukan yang aneh ya. Kalau dari terjemahan LAI biasa aja gitu. Tapi kalau saya cek akar katanya, ini kok ada yang menggoncangkan segala bangsa, ini yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Apa ini kepunyaan segala bangsa ini apa? Yang indah-indah ini kepunyaan segala bangsa ini apa? Oke, saya akan cek. Kita ke bawah, kita scroll, kita ke ini ya. Ini saya klik ya, kelihatan ya, saya klik ya. Nih ya. Ya, Hagai 2:7 ya, dari Sabda. Saya klik nih akar katanya saya akan klik dari kodenya ya. Kodenya saya klik, kelihatan jelas ya, 02532. Saya klik di sini. 02532 Cemdah, pelafalan Kemdau. Oke, ini saya klik lagi nih. Ini Cemet ya, Kemet pelafalannya asal mula ya. Ini ternyata jenis katanya non maskulin ya. Dalam TB ya, ganteng, dikatakan indah ya kan, permai. Oke. Saya klik di sini ya, referensinya ini kodenya saya klik. Enggak, gini loh, gini. Diam dulu. Saya belum selesai menarasikan. Jangan kejam. Jangan panas. Ini ada yang menggoncangkan segala bangsa. Ini ada yang menggoncangkan segala bangsa. Diam dulu ya. Saya tanya tentang Al-Qur'anmu. Kau bukan Alkitab saya yang menjawab. Sudah saya jawab. Berdasarkan Al-Qur'an sudah saya jawab. Giliran saya tanya balik. Apa yang kau jawab? Coba kenapa ya? Kenapa? Ayat 6 tadi kan Bang Jimmy, Asap ayat 6 jelaskan. Sudah saya jawab. Silakan. Mana kau jelaskan? Silakan. Sudah ya, tadi Al-Qur'an sudah saya jawab di dalam surat As-Saff 6. Sekarang diam dulu ya. Iya, sekarang diam ya. Jelaskan secara tentang keimananmu. Diam ya, Pak Jimmy. Pak Jimmy kenapa jijik sih dibacain Bible-nya? Diam dulu. Bukan. Diam ya. Nanti kalau Pak Jimmy tadi budak belum kedengeran, nanti belikan bat ya. Oke. Ini sekarang dengerin dulu ya. Loh. Iya, udah tadi. Al-Quran tadi udah. Kenapa takut dijelaskan? Tiba-tiba kejam sih tadi. Apa? Saya nggak kerja. Keimanan. Makanya diam dulu. Ya udah diam dulu. Tadi sudah saya jawab. Kalau Anda tidak bisa diskusi, Bang, saya akan lempar, Abang. Dia sengaja berisik. Menjelaskan, Putih lanjut aja menjelaskan biar saya. Kalau enggak saya turun, silakan. Lanjut aja, jelasin aja. Ini biar. Oke, terima kasih Ustadz. Iya. Oke ya, walaupun kamu sudah di bawah, saya nggak mau hanya muncung nggak pakai data ya. Jadi data saya harus saya selesaikan. Oke, di dalam Hagai 2:7 ya, ini tadi sudah saya klik-klik dan saya lanjutkan ya. Ini referensinya akan saya klik. Bentar. Ini referensinya 673 ya. Saya klik. Nah, Hebrew word-nya ini Hamad.
Ya, Hebrew wordnya Hamad, definisi kita lihat. Definisinya kita lihat nih. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Wow. Ini the name Muhammad siapa yang dimaksud ya? Ini literasinya dari kekristenan loh. Alkitab Sabda itu punya Kristen, bukan punya Judaism. Bukan punya Yahudi. Ini literasi Kristen sendiri. Ini the name Muhammad siapa yang kalian maksud? Hah? The name Muhammad siapa? Saya tidak pernah mengklaim ini nama Nabi saya. Oh, nggak usah saya ngeklaim. Ini kan kitab kalian. Cuma ini nama Muhammad siapa dan sepenting apa nama Muhammad di dalam kekristenan? Sepenting apa? Ini yang mengguncang segala bangsa loh ini. Ini yang kepunyaan segala bangsa ini yang mengguncang ini. Ini siapa? Siapa ini? Sepenting apa ini? Bang Andreas mau menjawab? Itu Pak Jimmy sudah saya jambak ya. Itu ya. Pak Jimmy sudah saya jambak, silakan kalau mau naik. Silakan Pak Andreas, tanggapi silakan Pak Andreas. Tidak, kalau saya maksudnya saya belum belajar sampai ke situ ya. Apakah itu memang original teksnya seperti itu atau bagaimana? Saya belum berani mengiyakan dan apa namanya untuk mau menanggapi itu saya belum bisa kasih ke konfirmasi seperti itu. Oke, belum tahu ya Bang ya? Belum tahu. Bisa dilihat Bang di Alkitab Sabda Hagai 27. Oke, karena ini belum tahu aku ulangi lagi ya. Nanti kalau mau coba sendiri silakan, karena ini situsnya terbuka tanpa password, tanpa kunci apapun ya. Semua HP, semua perangkat bisa buka. Di Alkitab Sabda buka Hagai 27 ya. Kemudian Anda cek di sini barang yang indah-indah, ini terjemahan LAI. Kita klik angkanya. Kita klik from. Oke. Ternyata di sini ada pelafalannya Kemet. Referensinya saya klik. Oke. Referensi diklik. Ternyata Hebrew wordnya Hamad. Ini akar kata ya kan tadi kan? Akar katanya kan tadi kelihatan tuh. Hebrew wordnya Hamad. Definisinya, the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Nah, akar kata. Ini jadi the name Muhammad siapa ini maksud? Ini loh pertanyaannya ini loh Pak Jimmy. Berani naik? Punya nyali untuk naik? Naik dong, masa nggak berani naik? Kabur. Oh, saya tidak boleh ngomong gitu, sebenarnya saya netral kan. Ya karena ini Pak Andreas, sebagai penegasan lagi saya mungkin mengulangi dari penjelasan Ukti Natali ya Pak Andreas. Itu linknya resmi dari pihak Kekristenan. Kemudian tadi mungkin belum sempat dibaca. Jadi di dalam surat As-Sof Nabi Isa alaihissalam juga sudah memberikan nubuat ya, kalau bahasa ini ya, sudah memberikan nubuat di dalam surat As-Sof ayat 6 Pak Andreas, yaitu wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan bahwasanya berkata kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu Bani Israil yang membenarkan kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan juga memberikan kabar gembira akan adanya Rasul yang datang setelah Isa alaihissalam, yaitu bernama Ahmad, nama lain daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Nah, tadi sebelumnya tadi udah ku bacain terjemahannya si Ustadz ke Pak Jimmy tadi. Tapi Pak Jimmy ya namanya juga udah kejang duluan ya, jadi nggak tahan dia. Begitu mau dibongkar, keserupan terus, nggak bisa berhenti ngomong, biar minta di-kick dia kan, memang sengaja, dia sengaja membuat keributan biar di-kick, jadi memang dia kepengen begitu, makanya dijambak nggak berani naik dia. Ini saya nggak tahu ya, saya nggak ngeklaim loh ya, saya udah disclaimer dari awal, saya tidak sudi saya mengklaim nama nabi saya di kitab kalian tuh, saya nggak sudi gitu loh, saya nggak mau ngeklaim gitu loh ya. Cuma makanya saya tanya, ini nama Muhammad siapa? Karena satu-satunya nama manusia yang bernama Muhammad di muka bumi ini ya, yang pertama kali bernama Muhammad di muka bumi ini itu adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Muhammad. Terus ini siapa? Ini Muhammad siapa? Sepenting apa? Nangis ya Ji di bawah ya. Yang mau naik tapping saya Kristen langsung dinaikkan nanti. Oke, saya sambut satu tamu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum, Pusri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Abang Muslim, ada yang perlu ditanggapi bang atau disampaikan bang? Kenapa turun? Lanjut. Silakan yang Kristen naik. Kita siapkan satu slot untuk Kristen. Teman-teman kita Muslim jangan naik dulu. Berhubung di sini kita lihat narasumber kita akan ada beberapa orang narasumber di sini. Ada Abang Baal, ada Abang Natalia. Silakan. Tapi santun dan santai ya. Silakan yang mau naik, silakan naik. Di sini insya Allah tidak ada penghujatan. Saya akan melarang penghujatan atau penyerangan pribadi narasumber baik dari pihak Kristen maupun pihak Muslim. Tidak boleh menyerang narasumber secara pribadi. Lanjut, naik. Iya, dilanjut aja sama Bang Baal. Bang Baal monitor ya. Aduh, sinyalku jelek ya? Enggak, bagus. Oh, kirain sinyalku jelek. Dilanjut aja sama Bang Baal. Aku juga soalnya biasa mau urusan biasa lah, mama ngurus anak dulu, udah sore. Oke, siap. Terima kasih. Ya, yang di YouTube Natalia Riani dan juga Salam Satu Ilah, kita masih di sini ya dengan narasumber yang Masya Allah ya. Ya udah, lanjut diskusi. Aku standby. Siap. Silakan di subscribe channel YouTube Natalia. Teman-teman kita yang di bawah, di sini ada 240 orang lebih. Silakan yang menaik sekarang. Oke, selamat sore Romulus. Selamat sore.